Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi gerak pada bidang miring. Nah, di sini ada sebuah benda berada di atas bidang miring, kemudian dia bergerak ke arah bawah gitu ya, dengan lantai yang licin. Nah, kemudian kita akan gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Di benda itu ada gaya W ya. Jadi benda memiliki berat, yaitu W yang arahnya selalu ke bawah. Nah, kemudian kita harus proyeksikan. Nah, proyeksikan kemana? Proyeksikan ke arah bidang miring. Yang sejajar dengan bidang miring namanya WX. Ya, kemudian yang sejajar dengan gaya normal namanya WY. Di sini ada gaya normal, yaitu gaya yang tegak lurus terhadap bidang sentuh benda. Kemudian kita buat koordinatnya ya. Jadi koordinatnya X dan Y. Yang X ini adalah yang sejajar dengan bidang miring, sementara sumbu Y adalah yang sejajar dengan gaya normal. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat kita mau menentukan WX dan WY ini menggunakan trigonometri seperti itu ya. Dan di sini ada tulisan garis vertikal sama dengan vektor W. Baik, di sini ada theta, sudut theta, yaitu dia sudut yang membentuk sudut bidang miring dengan bidang datar. Nah, kemudian theta, lalu ada sudut 90 derajat antara garis W dengan garis mendatar dia siku-siku, seperti itu. Nah, kemudian besarnya sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Ya, 180 derajat. Nah, di sini 90 derajat kemudian ada theta, maka sisanya adalah 90 min theta. Jadi kalau dijumlahkan 90 min theta ditambah 90 derajat ditambah theta adalah 180 derajat gitu. Nah, kemudian karena yang berimpit ini antara W dengan WX, ya W dengan WX ini adalah 90 min theta, maka sudut yang berimpit antara W dengan WY adalah theta. Gitu ya. Jadi theta. Karena WY dengan WX ini saling tegak lurus. Kalau saling tegak lurus sudutnya 90 derajat. Nah, jadi 90 min theta W dengan WX, sementara yang berimpit W dengan WY adalah theta. Nah, sehingga kita dapatkan sudut yang berimpit. Maka kita bisa lihat di mana W ini adalah garis miring, ya garis miring atau resultan vektor dari dua vektor WY dan WX. Maka sudut theta di sini sehingga WY-nya adalah menjadi garis samping sudut ya. Jadi WY ini samping sudut sementara WX adalah depan sudut. Nah, ini berguna untuk menentukan dia menggunakan sin atau cos. Baik, kita lihat. Jadi karena dia ini adalah garis samping sudut untuk WY-nya gitu ya. WY yang segaris dengan gaya normal itu kita gunakan W cos theta. Karena cos theta itu kan samping per miring. Sehingga WY sama dengan W cos theta, sementara WX adalah W sin theta. Jadi yang sejajar dengan bidang miring adalah W sin theta. Yang sejajar dengan gaya normal adalah W cos theta. Seperti itu gaya yang bekerja pada benda ketika benda jatuh dari atas ke bawah pada bidang miring yang licin. Baik, kita lanjutkan ke contoh soalnya ya, langsung saja. Baik, di sini ada sebuah balok bermassa 10 kg. Meluncur menuruni bidang miring licin, seperti pada gambar. Jika dia 10 meter per second kuadrat, maka gaya normal benda pada bidang miring tersebut.
Baik, yang ditanya adalah gaya normal, kita gambarkan. Di sini ada W, kita jabarkan. W itu ada yang segaris dengan bidang miring, yaitu W sin theta ya. Tetanya langsung kita masukkan angka 30 derajat. Kemudian ada gaya normal ya. Gaya normal di sini N. Nah, yang segaris dengan gaya normal itu adalah W cos 30 derajat begitu. Baik, di sini kita gunakan konsep hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Karena kita dibuat di sini kayak apa namanya, koordinatnya adalah yang segaris dengan gaya normal sumbu Y, yang sejajar dengan bidang miring itu sumbu X. Maka kita gunakan sigma FY sama dengan 0. Karena di arah vertikal, di arah sumbu Y, benda tidak bergerak. Yang bergerak adalah benda di arah sumbu X. Sigma FY dan sama dengan 0. Baik, di sini ada 2 N sama W cos theta. Ambil yang atas positif, yang bawah negatif. N dikurang W cos 30 derajat sama dengan 0. Sehingga apa? Besarnya N sama dengan W cos 30 derajat. N. W apa? W itu adalah M kali G. Nah, gitu ya. M-nya 10 kg, masukkan G-nya juga 10. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Maka hasilnya adalah 50 akar 3 Newton. Baik, jawabannya C. Gitu. Next, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Dan di sini benda yang masanya 1 kg berada pada bidang miring licin dengan sudut alfa 30 derajat. G-nya 10 meter per second kuadrat. Maka percepatan benda, ya percepatan benda. Benda ini dari atas ke bawah ya bergerak, maka kita gunakan arah A, yaitu ke bawah. Kemudian kita gambarkan gaya-gaya bekerja pada benda. Ada W, arahnya ke bawah. Kemudian ada di sini W sin alfa. Di sini ada W cos alfa. Baik, A berdasarkan hukum 2 Newton ya, sama dengan sigma F X dibagi M. Itu untuk mendapatkan A. Karena dia benda berada di jalur koordinat sumbu X. Seperti ini ya. Saya gambarkan lagi koordinatnya. Ini yang Y, ini sumbu X. Oke. Nah, di arah sumbu X yang sejajar dengan bidang miring itu hanya ada W sin alfa. Maka langsung aja masukkan sigma fx-nya W sin alfa dibagi M. Gitu ya. Nah, W-nya kita jabarkan M kali G sin alfanya masukkan 30 derajat dibagi M. Nah, di sini ada M di atas dan M di bawah, coret aja. Saling membagi. Sehingga A-nya adalah G sin 30 derajat. Masukkan G-nya 10 sin 30 derajat adalah setengah. Maka besar A-nya adalah 5 meter per second kuadrat. Mudah ya? Jawabannya yang A. Next, soal berikutnya. Sebuah balok bermasa 10 kg bergerak dengan kecepatan tetap pada bidang miring. G-nya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah besarnya koefisien gesek kinetik ya. Berarti ini lantainya adalah kasar ya, lantai kasar. Ya, ini adalah kasar. Berarti di sini ada gaya gesek ya. Dia kecepatan tetap. Nah, di sini kan V-nya tetap. Kalau V tetap, maka percepatannya sama dengan 0. Gitu. Berarti dia bergerak ke arah bawah ya, arah kecepatannya. Kemudian kita gambarkan gaya-gaya bekerja. Ada W,
Kemudian di sini ada W sin 37 derajat. Di sini ada W cos 37 derajat. Yang di atas ada gaya normal gitu ya. Nah, gitu. Yang ditanya adalah mu k, koefisien gesekan kinetis karena benda bergerak. Nah, mu k ini adalah berhubungan dengan gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis. Jadi kalau mau dapatkan mu k kan ya, mu k sama dengan F K dibagi N gitu ya. Karena kan rumus gaya gesek kinetis mu K kali N. Maka kalau ditanya mu K, ya F K dibagi N. Maka kita harus tahu F K, kita harus tahu N. Kita cari N dulu. Baik, cari N menggunakan sigma F, Fy sama dengan 0. Hukum 1 Newton. Benda tidak bergerak di arah sumbu Y. Di situ ada N dan W cos theta. Maka N positif dikurangi W cos 37 derajat sama dengan 0. Sehingga besarnya N sama dengan W cos 37 derajat. Nah, di sini masanya ada ya, 10 kg ya. M-nya 10 kg. Baik, berarti di sini W-nya M kali G ya. Cos 37 berapa? 4/5 atau 0,8. 10 kali 10 gitu ya. Sama dengan 80. Jadi besarnya gaya normal sama dengan 80 Newton. Oke. Kemudian kita cari gaya gesek kinetis. Kita gunakan sigma F X berarti ya. Nah, bendanya kan dia bergerak ke bawah, gaya gesek kinetis ke atas. Berlawanan arah dengan gaya berlawanan arah dengan gerak benda. Sigma Fx sama dengan M kali A. Gitu ya. Karena benda bergerak. Nah, tapi di sini A-nya 0. Gitu. Sigma Fx kita jabarkan dulu, yaitu gayanya ada W sin 37 dengan Fk. Yang positif yang searah dengan gerak benda yaitu W sin 37 dikurang Fk. Sama dengan 0 ya. Karena kecepatannya 0 ya, 0 kali M ya 0 ya. Maka W kali sin 37 itu sama dengan Fk. Gitu. W-nya kan M kali G kan, 10 kali 10 ya langsung nih. 10 kali 10 sin 37 itu 3/5. Nah, sehingga besarnya Fk adalah 60 Newton. Nah, terus baru dapat mu K. Mu K sama dengan Fk dibagi N. 60 dibagi 80. Coret, coret. 6/8 sederhanakan. Dibagi 2 yaitu 3/4. Jadi berapa? 0,75. Nah, mu K tidak ada satuannya. Jawabannya yang E. Baik, mudah-mudahan bermanfaat pembahasan soal kita tentang gerak pada bidang miring. Untuk lebih pahamnya, kalian kerjakan contoh soal selanjutnya. Oke, silahkan dikerjakan yang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.